Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih mampu berkumpul dan menegakkan panji Islam. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, kepada suri tauladan kita, kepada beliau sang pemimpin sepanjang hayat, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'innya, dan semoga kita selaku umatnya dapat diberi syafaat yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada dewan juri yang saya hormati, serta seluruh panitia penyelenggara lomba Sigma yang saya hormati, dan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dava Najib, menyampaikan sedikit tentang akhlak pemuda dalam menuntut ilmu. Sebagai seorang muslim, terlebih pelajar muslim, mencari ilmu atau thalabul ilmi adalah suatu kewajiban. Bagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tapi, adab mencari ilmu selama ini sering kali diabaikan. Hubungan antara murid dengan guru, tak ubahnya penjual dengan pembeli. Si murid yang merasa telah membayar SPP dengan uang nominal yang tidak murah, sehingga penghormatan kepada guru dianggap sebagai hal yang bukan acuan utama. Ilmu mempunyai keutamaan yang tinggi dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran serta sunnah Rasul yang menyatakan hal tersebut. Bahkan disampaikan bahwa orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan orang-orang yang beriman tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Wallahu ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran, Surat Al-Mujadilah ayat 11. Lalu, bagaimana Allah pemuda dalam menuntut ilmu? Yang pertama, niatkan menuntut ilmu dalam rangka berjuang fisabilillah. Dalam rangka berjuang fisabilillah untuk mendapatkan ridhonya Allah dan menambah keutamaan takwa kita. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal namun belum sempat berjuang di jalan Allah dan tidak pernah dalam dirinya berniat untuk berjuang di jalan Allah, maka ia meninggal dalam keadaan munafik. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Oleh karena itu, marilah kita niatkan setiap langkah kita, setiap langkah untuk menuntut ilmu kita, untuk semata-mata mengharap ridhonya Allah, berjuang fisabilillah. Kita belajar di sekolah bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai yang bagus di raport, melainkan untuk bekal beramal kita dan menambah kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memuliakan ilmu. Niscaya cahaya akan memuliakanmu. Bagaimana Allah kembali berfirman pada surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma
takfun. Kuntum takfuna minal kitabi wa yafu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita pada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki mereka pada jalan yang lurus. Oleh karena itu, marilah kita memulai untuk memuliakan ilmu. Marilah kita memulai untuk menuntut ilmu. Marilah kita mulai untuk selalu ikhlas dan sabar dan tekun dalam menuntut ilmu. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i juga berpesan, barang siapa yang mendalami ilmu agama, mulialah dudukannya. Barang siapa mempelajari ilmu Al-Quran, besarlah harga dirinya. Barang siapa mendalami ilmu fikih, kuatlah kesehariannya. Barang siapa mendalami ilmu hadis, kuatlah hujahnya. Barang siapa mempelajari ilmu hisab, sehatlah pikirannya. Barang siapa mendalami bahasa Arab, haluslah tabiatnya. Dan barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari dosa dan kemaksiatan, maka tidaklah bermanfaat ilmu baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah marilah sama-sama kita menuntut ilmu dalam berjuang fisabilillah untuk menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sebagai memuliakan ilmu supaya ilmu dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang di sekitar kita. Sebelum saya tutup, marilah kita renungkan kembali nasihat Imam Asy-Syafi'i. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya belajar walau hanya sebentar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barang siapa ketinggalan belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Sungguh demi Allah, hakikat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Oleh karena itu, bersemangatlah, berlelah-lelahlah, karena lelahmu akan memuliakanmu. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, datang dari diri saya pribadi, apabila ada kelebihan, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.